Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Narasi Widu. Oke, untuk kesempatan hari ini saya akan mengapa ya? Intinya itu saya akan mendatangi seseorang tokoh bukan tokoh seperti yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin ada pengusaha ayam potong, terus ada YouTuber dari Bandungan. Kalau untuk konten pada hari ini saya akan mendatangi pemuka agama. Beliau juga akan menerangkan berbagai jenis tentang suatu hal-hal yang dilarang ataupun hal yang dianggap tabu oleh kalangan masyarakat. Mau tahu lanjutan kisahnya? Simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Narasi. Untuk konten hari ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau yang tidak lain dan tidak bukan adalah siapa Pak? Sibun, Pak Sibun. Alamatnya di mana? Banyu Kuning, Kerajaan Kecamatan Bandungan. Kabupaten Semarang, tentunya masih di Indonesia. Betul. Oke, untuk mengawali konten pada sore hari ini, karena saya datang ke sini udah sore, jadi untuk mengawali pada konten sore hari ini, saya mau bertanya kepada Pak Sibun. Ini mungkin tentang konteks hal keagamaan juga ada, konteks hal tentang yang namanya sebuah kehidupan, tentang kesuksesan, tentang apa itu yang namanya tentang ibadah atau apa-apa yang lain. Kalaupun ada yang mau tanya-tanya, nanti bisa tanya di kolom komentar atau nanti bisa saya kasih nomor WA-nya, langsung tanya-tanya sama beliau. Oke, untuk pertanyaan pertama, yang paling menonjol dari penampakan beliau, bukan penampakan lah bahasanya, dari penampilan beliau ini kan sudah pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko ya, tentunya tidak lupa juga jenggotan juga. Kenapa Pak Sibun kok lebih memilih mengingu jenggot, mengingu bahasanya mengingu jenggot itu kenapa? Memelihara. Oh iya, memelihara jenggot. Ya. Monggo dijawab. Ini saya jawab. Awal mulanya saya dulu pernah istilahnya belajar ngaji. Belajar ngaji. Ya, Di mana, tapi di Blitar, di Danabu sana. Tapi waktu itu belajar itu belum paham, padahal ya sudah dikaji berkali-kali tapi belum paham tentang sunnah. Nah ini awal mula kenal sunnah termasuk memelihara janggut atau jenggot ini, kenal sama yang namanya usaha dakwah tabligh ya. Dakwah yaitu itu usaha agama yang namanya urut fisabilillah, tapi bisa dikatakan jamaah tabligh. Tabligh itu menyampaikan yang hak, menyampaikan agama tentang apa itu namanya tentang kehidupan. Kan kehidupan bukan hanya sekali di dunia, ya, sini aja. Ya, betul. Yang paling pokok itu kehidupan yang sejati ini di kampung yang asli. Ya. Kehidupan kita ini di dunia cuma istilahnya orang Jawa itu mampir ngombe seperti sak celgukan gitu. Kalau sudah taruh kembali. Nah ini kan sebentar banget kehidupan. Tapi yang sejati itu kehidupan itu di kampung akhirat. Di kampung akhirat. Kampung akhirat itu kehidupan kita yang sejati. Nah itu di kampung akhirat ini semua bekal ini tidak dijamin sama yang menghidupi kita, yang memberi kehidupan kita ini tidak dijamin. Kalau di dunia sudah dijamin, kalau di akhirat ini mencari sendiri.
mencari sendiri. Nah, kalau kita mau di dunia kehidupan di dunia aja pakai bekal, rumah, sandang, papan, ya. Wah, duit, kalau orang kan kalau punya duit banyak, lancar tentunya malah masya Allah, kebanyakan orang yang dicari itu duit, uang. Lah, kalau mencari uang terus kita lalai atau lupa dengan kehidupan yang selanjutnya, itu mencarinya uang ya sekedar untuk untuk mengisi perut, kesenangan, bahkan berani berbuat hal-hal yang dilarang oleh Yang Maha Pencipta. Tapi kalau kita kenal agama, nah, saya sesudah kenal ini dakwah atau usaha dakwah ini, alhamdulillah ini juga bukan kehendak saya, mungkin kehendak Allah juga, ini hidayah, bukan kehendak saya. Kalau dirancang itu nggak bisa. Ini justru memang Allah yang menjalankan. Nah, saya ingat sedikit tentang orang yang kalau mau diselamatkan oleh Allah, ini sama Allah diberi kefahaman tentang agama, digerakkan di jalan-jalan kebaikan. Ya, ini juga Allah yang menggerakkan, bukan kita sebetulnya. Ini juga hidayah sebetulnya. Khusus tentang jenggot atau janggut ini sebetulnya sunnah. Banyak orang yang mengolok-olok. Saya juga pernah banyak dikatakan pedus. Wah, itu sudah wayai untuk korban katanya. Sama. Tapi saya nggak pernah marah, biasa aja. Ya memang itu di balik sunnah. Iya. Memang semua sunnah ini memang semua orang tidak suka. Dan segelintir orang berarti ya. Bahkan kebanyakan orang ini ibadah pun tidak suka. Saya sendiri kalau nggak dipaksa itu nggak suka. Allahu Akbar, mau sholat itu nggak suka. Kalau nggak dipaksa, diri kita harus dipaksa. Melakukan kebaikan sebetulnya kita harus dipaksa, paksa diri sendiri. Ya, termasuk ngingu jenggot ini sebetulnya jelek loh Mas. Sebetulnya jelek bagi orang-orang yang masih bergelut dengan dunia kan, mau ke sana. Kalau kita ini justru malah bagian dari istilahnya rem, mau mengontrol diri. Itu di balik sunnah ada kejayaan itu sebetulnya. Kita mau berkata yang jelek-jelek seandainya kan, wah sudah jenggoten pakai pecis, mosok mau berkata jelek atau mau berbuat yang dilarang sama Allah kan malu, minimal malu sama diri sendiri, sama Allah. Nah, soal diterima tidaknya ini nanti urusan Allah. Yang penting kita melaksanakan sunnah sudah. Kan yang namanya sunnah ini kan banyak orang yang mengabaikan. Bahkan pakai top atau gamis ini aja, orang-orang Islam sebetulnya ini masih banyak yang belum paham. Padahal ini sebetulnya identitas Islam. Kita kenapa harus malu pakai identitas Islam? Bahkan pakai celana jin, pakai topi, pakai kaosan, itu aja nggak malu. Kenapa kita harus malu pakai identitas Islam? Kita sebetulnya bangga. Ini juga termasuk rem atau pengendali juga. Wah, pakai gamis kok, nggak mungkin lah. Ada cewek selit-selitan, nggak mungkin. Iya, betul. Nah, itu termasuk. Nah, soal untuk segelintir orang, 2 orang ini banyak yang tidak tahu juga. Dakwah kesana kemari ya, contohnya. Misalnya dakwah kesana kemari
wah itu kan apa nggak dosa itu? Oh, apa nggak dosa itu meninggal anak istri lah, kebanyakan kan gitu. Ini kebanyakan anggapan orang-orang seperti itu. Padahal kita sebetulnya belajar loh mas, sebetulnya belajar meninggalkan, belajar untuk keyakinan, mencari bekal. Jenengan tahu bahwa makanan, rezeki, semua datangnya dari Allah. Sudah ada yang Tapi kebanyakan kita, wah kalau kita nggak kerja nanti anak nggak dapat. Padahal ini yang namanya dunia sudah dijamin. Ya tentunya dengan jaminan Allah kita digerakkan sebetulnya, digerakkan yang tukang ojek ya digerakkan untuk ngojek, sebetulnya kehidupan itu digerakkan. Yang jadi camat digerakkan untuk bertugas, yang jadi tentara itu digerakkan semua. Itu rezeki dari Allah semua sebetulnya dijamin. Yang tidak dijamin ini kehidupan ya, untuk bekal di akhirat. Nah, kita cari sendiri. Nah, kesuksesan, ini menyangkut kesuksesan. Kesuksesan seseorang atau pribadi itu tidak diukur dari harta, benda yang banyak atau derajat pangkat, itu tidak. Itu cuma kehidupan dunia kalau itu. Kalau kesuksesan sebetulnya itu di kampung akhirat nanti. Kalau kita bisa mengamalkan agama dengan sempurna, contoh kita dipanggil sama Allah, Allahu Akbar itu tadi. Allahu Akbar, kok kita masih sibuk walaupun kita sudah jadi pengusaha, mobilnya banyak, punya apa itu kapal terbang yang 100 umpamanya, tapi ada panggilan Allah belum bisa datang. Belum bisa memenuhi itu. Kalau saya berpendapat itu belum sukses. Nah, orang sukses itu minimal ya, contoh di dunia aja sudah kelihatan. Walaupun sedikit bisa makan satu piring ya, sama apa namanya ikan asin, tapi ada panggilan Allah, itu sudah sukses namanya. Insya Allah sukses sampai akhirat. Nah, aslinya begitu sebetulnya begitu. Hakikatnya kan kita makan aja dan kehidupan kan yang penting makan satu piring sudah kenyang. Sudah kenyang. Sebetulnya begitu. Makanya ada pepatah seperti mampir ngumbit itu tadi. Kesuksesan yang sejati itu ya di akhirat. Kebanyakan orang mengatakan sukses ini, wah kalau dia punya mobil, rumahnya tingkat, wah dia sudah sukses. Sukses apanya? Nanti tiba-tiba dapat penyakit dicoba, bahkan belum merasakan, kita sudah meninggal karena banyak. Bahkan teman saya sendiri tidak perlu pengalaman pribadi itu mobilnya banyak, pengusaha. Nah itu suatu saat dia mengeluh malam-malam jam 12 mengeluh, dadanya sakit. Tiba-tiba dibawa ke rumah sakit, belum sampai rumah sakit sudah meninggal. Istrinya masih cantik, harta bundanya masih banyak, masya Allah. Ditinggal semuanya. Ini kesuksesan macam apa? Kalau di apa itu namanya? Dipikir secara logika saja sudah. Betul. Sebetulnya begitu. Kesuksesan sebetulnya adanya itu di akhirat nanti. Kalau kita bisa amal agama dengan sempurna, bahwa bisa minimal sholat 5 waktu lah sebagai kita. Terus meninggalkan kemaksiatan, insya Allah itu sukses yang sejati, insya Allah. Itu untuk kesuksesan menurut pribadi saya. Oke, karena sudah berbicara panjang lebar tentang sebuah agama, tentang sebuah kehidupan, tentang sebuah proses dan perjalanan beliau, saya mau tanya pertanyaan terakhir nih Pak. Ini pesan dan kesan untuk para muda-mudi kaum muda di era globalisasi seperti ini, dan di dalam bahasa Jawanya kahanan pandemi, kahanan pagebluk seperti ini. Itu pesan dari Bapak untuk anak-anak muda itu apa?
Monggo. Pesan dari saya supaya minimal kita dekatkan diri sama Allah, tambah keyakinan bahwa semua penyakit, semua yang terjadi ini atas kehendak Allah. Dan bahkan corona pun, nah ini pandemi pun itu tidak bisa memberi manfaat madharat. Yang bisa memberi manfaat madharat adalah Allah. Contoh, jenengan kena apa itu namanya? COVID-19. Tapi kalau jenengan belum waktunya untuk meninggal, walaupun kena corona istilahnya, tidak akan meninggal. Sebetulnya begitu. Terus walaupun kita pakai masker, bahkan bagor tutup istilahnya, tapi kalau Allah gini, kalau Allah memberi penyakit corona, walaupun ditutup plastik rapat, malah gelis meninggal. Loh, itu fakta, Mas. Makanya kita harus yakin bahwa itu penyakit tetek bengek semua itu datangnya dari Allah. Makanya kita mendekatkan diri kepada Allah, minimal sholat 5 waktu, yakin kepada Allah, ya. Jalankan sunnah. Contoh sholat itu jangan sampai di arang-arang Yusufnya itu meninggalkan sunnah itu. Di dalam di balik sunnah ada kejayaan. Nah, orang ke masjid kan sudah bersih-bersih semua. Kenapa harus? Nah, sebetulnya begitu, Mas. Kalau saya bagi anak-anak muda itu yang penting kita kembali ke jalan yang lurus. Minimal sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Gitu aja. Kalau menurut saya, terus kalau masih punya kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua itu berkah insya Allah. Doanya orang tua itu masya Allah. Ini pribadi saya sudah pernah merasakan betul dahsyat doa seorang orang tua itu, apalagi orang tua perempuan, masya Allah. Waktu saya dulu, nah ini kalau saya panjang lebarkan tuh, banyak cerita sampai 2 jam 3 jam. Insya Allah gitu. Untuk pribadi supaya sukses lah gitu. Sukses supaya anak muda bisa sukses itu minimal penting ada azan, sholat. Insya Allah sukses. Dunia akhirat insya Allah sukses. Insya Allah. Begitu. Terima kasih untuk sekian untuk sedikit pengalaman untuk pribadi saya begitu insya Allah. Oke, terima kasih. Itu saja yang sudah beliau sampaikan tadi. Semoga bermanfaat bagi para penonton, bagi para kaum muslimin dan muslimat, dan juga untuk para muda-mudi. Ingat ya tadi pesan Pak Sibun, kesuksesan itu tidak hanya melulu tentang harta, tidak hanya melulu tentang dia sukses karena punya mobil, dia sukses karena rumahnya tingkat, dia sukses karena hartanya di mana-mana ada, dia sukses karena punya tanah di mana-mana. Bukan itu sebenarnya kesuksesan. Karena kesuksesan sejati itu adalah kita setelah ini. Di mana setelah ini? Karena kita akan mengalami yang namanya mati ataupun meninggal dunia ataupun kembali ke alam di mana kita berasal. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Amin. Dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ya teman-teman. Karena tadi kita udah ketemu sama beliau yang namanya Pak Sibun. Dari ilmu yang kita dapat tadi, beliau menyampaikan bahwa sukses itu bukan hal tentang uang banyak, bukan tentang mobil mewah, bukan tentang usaha di bidang ini, di bidang itu, di bidang apa atau apalah sejenisnya yang menghasilkan uang banyak. Tapi sukses itu ketika kita sedang bekerja, lalu kita mendengar panggilan adzan,
dan seketika hati kita terpanggil untuk melakukan sholat sesuai dengan adanya. Itu saja mungkin, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe biar channel saya tetap berkembang dari Zimbabwe, dari Papua Nugini, dari Timur Leste, dari cabang Antartika ataupun dari cabang Polandia ataupun cabang Portugis, agar tetap semangat dan mampu menghasilkan karya-karya seni yang mendunia gitu aja. Oke, itu saja teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Kalau manusia tak lagi kuasa, bagai sebutir debu yang tak berdaya, lihatlah kini kita begitu rapuh.